Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi acara sarapan rohani pagi pada Jumat hari ini, tanggal 24 Juli 2020. Saya ingin melanjutkan pesan Rasulullah dalam ceramahnya yang sangat mengerikan dan menggembirakan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceramahnya dengan mengatakan, barang siapa yang menggantungkan sebuah cambuk di hadapan seorang sultan atau raja, penguasa dan pemerintah yang zalim, maka Allah akan menjadikan cambuk itu baginya seekor ular yang panjangnya 70.000 depah atau 70.000 meter. Dan ular itu yang akan membawanya hingga masuk ke neraka jahanam, dan dia dekal selama-lamanya di dalamnya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang melakukan ghibah terhadap seorang muslim, yaitu bercerita tentang aib, tentang kekurangannya, maka batalah wudunya, maka batalah puasanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan ghibah terhadap seorang muslim, maka batallah puasanya. Artinya pahala puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Batal pula wudunya, berarti wudunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka salat pun menjadi batal atau tidak sah. Jika dia mati dalam keadaan demikian, dia mati sama dengan orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ceramah Rasulullah di atas dapat ditegaskan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan menggantungkan cambuk di hadapan seorang sultan yang zalim adalah memberikan cambuk kepada seorang penguasa yang zalim, dan cambuk itu digunakannya untuk berbuat kezaliman terhadap orang lain, atau seseorang yang memberikan kekuasaan kepada seseorang penguasa untuk melakukan perbuatan zalim terhadap rakyat. Orang yang melakukan hal demikian, kata Rasulullah, akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cambuk yang diberikannya itu akan dijadikan oleh Allah di hari kiamat nanti seekor ular yang panjangnya 70.000 meter, yang akan menggigitnya hingga dia dibawa masuk ke dalam neraka jahanam, dan orang seperti itu akan kekal di dalam neraka
yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penegasan pesan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang kedua adalah bahwa orang yang melakukan ghibah terhadap seorang muslim juga akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat nanti. Ghibah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menceritakan aib, kekurangan orang lain, atau menceritakan tentang sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kami." Lalu Rasulullah menjawab, ghibah itu adalah apabila engkau menyebut saudaramu tentang apa aibnya, tentang apa yang dia tidak sukai. Lalu ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila apa yang saya sampaikan itu benar-benar terjadi pada saudara saya itu?" Nabi menjawab, "Apabila itu betul-betul terjadi pada saudaramu dan kamu ceritakan hal itu kepada orang lain, tentang hal yang dia tidak sukainya itu, tentang aibnya itu, maka itulah yang disebut ghibah," kata Rasulullah. Tetapi apabila sesuatu yang kamu ceritakan itu tidak terjadi pada orang yang kamu ceritakan, maka sebenarnya kamu telah melakukan kebohongan. Kamu telah berbuat bohong. Kamu sudah mengada-ngada, kata Rasulullah SAW. Ghibah yang dilakukan oleh seseorang akan membatalkan semua puasa yang dilakukannya, dan akan membatalkan semua wudhu yang dilakukannya. Bisa kita bayangkan, kalau wudhu sudah batal, maka salat pun menjadi batal. Jika dia mati dalam keadaan demikian, dia mati sama dengan kematian seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekedar itu hukuman bagi mereka yang melakukan ghibah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang berasal dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampai di dua kuburan, yang kedua orang yang ada di dalam kuburan itu atau mayat yang ada dalam kuburan itu sedang mendapatkan siksaan. Nabi mendengarkan siksaan itu. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Memang, kata Rasulullah, salah satu di antara keduanya disiksa karena dia melakukan ghibah terhadap orang lain. Sedangkan yang lainnya itu disiksa karena dia tidak menjaga dirinya ketika dia membuang air kecil. Lalu kata Rasulullah meminta dari sahabat untuk mengambil satu batang daun kurma atau dua batang daun kurma. Lalu beliau membelah dua batang daun kurma itu. Kemudian beliau memerintahkan setiap bagian dari daun kurma itu ditanamkan di setiap kuburan. Lalu beliau berkata, semoga siksaan yang dialami oleh kedua jenazah itu diringankan oleh Allah selama daun kurma itu belum kering, kata Rasulullah. Inilah para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah siksaan-siksaan yang didapatkan oleh mereka. Yang pertama, mereka memberikan kesempatan kepada penguasa
untuk berbuat zolim kepada rakyatnya. Kemudian orang-orang yang melakukan ghibah, yang bercerita sesuatu aib orang lain, kemudian atau dia menceritakan sesuatu yang terjadi pada orang lain, tetapi orang lain tidak suka tentang hal yang diceritakannya itu. Karena itu, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menghindari dua hal ini. Kita tidak memudahkan orang untuk berbuat zalim kepada orang lain, dan kita tidak melakukan ghibah terhadap orang lain, agar kita tidak mendapat siksaan seperti digambarkan di dalam hadis Nabi tersebut. Semoga ini menjadi sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, dan semoga kita mampu mengamalkannya dan kita meninggalkan dua perbuatan zalim itu terhadap orang lain, agar kita tidak mendapatkan siksaan seperti digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.